Selamat sore menjelang malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sungguh mengucap syukur dan terima kasih di mana Tuhan sudah memimpin kita sampai pada hari ini, di mana kita sudah masuk di hari kedua, minggu pertama dan bulan pertama tahun Tuhan 2022. Tentunya begitu banyak ya suka dan duka yang sudah kita alami di tahun Tuhan 2021. Dan juga begitu banyak mungkin berkat-berkat yang sudah kita terima dari Tuhan di tahun Tuhan 2021. Yang menjadi pertanyaan untuk kita, apa yang sudah kita kerjakan untuk Tuhan? Kiranya melalui tahun yang baru ini di tahun Tuhan 2022, kita bisa menjawab semua pertanyaan apa yang sudah kita kerjakan untuk Tuhan, kita bisa lakukan di tahun 2022 ini. Kita semakin dekat kepada Tuhan, iman kita semakin percaya kepada Tuhan Yesus. Kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini dengan pujian Tuhan berada di bait sucinya. Tuhan berada di bait sucinya, semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam diri, sembah sujud. Amin. Kita masuk saat teduh. Saat teduh dimulai. Mazmur nomor 77 ayat 13 sampai 14. Inilah firman Tuhan. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Saat teduh selesai. Kembali kita memuji Tuhan. Kita buka pujian nomor 60, Suci, Suci, Suci. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Nomor 60. Suci, 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 Allah Maha Kuasa, kami dini hari memuji rahmat-Mu. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, patut dipuji. Suci, 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 Allah yang dipuji, di depan tata-Mu memberi mahkotanya. Malaikat di sorga bersujud menyembah Allah yang ada selama-lamanya. Suci, 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 walau tersembunyi, kaum yang berdosa tak nampak
nampak wajah-Mu. Hanya Kau yang suci, tiada terbandingi, kuasa sempurna, indah dan murni. Suci, 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 Allah Maha Kuasa, langit bumi semua memuji nama-Mu. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, patut dipuji. Sungguh luar biasa pujian ini, di mana di judulnya adalah suci, 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 seperti di kitab Wahyu mengatakan, secara khususnya di Wahyu pasal 4 ayat 8, bahwa mereka berseru siang dan malam, kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Selanjutnya mari kita ambil sikap, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa yang bersemayam di dalam kerajaan sorga, Allah yang telah menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya, dan Allah yang kami sembah di dalam Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi kami. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur karena pada petang hari ini, di hari kedua, minggu pertama dan bulan pertama di tahun Tuhan 2022, di mana kami sudah masuk pada tahun 2022. Ini semua adalah kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur Bapa, di mana tahun 2021 Engkau sudah memimpin setiap langkah-langkah kami. Walaupun kami tahu begitu banyak suka dan duka yang sudah kami alami di tahun Tuhan 2021. Tetapi kami percaya Bapa di surga, bahwa Engkau senantiasa menyertai setiap orang-orang yang percaya dan mengandalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dan kami juga percaya Bapa di surga, di tahun 2022 ini, bahwa Engkau pasti akan menjaga setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Engkau. Bapa di surga, berdoa untuk kebaktian matahari terbenam ini. Kiranya Engkau menolong kebaktian ini dari awal, pertengahan, dan akhir. Juga berdoa untuk setiap saudara-saudari kami yang hadir pada malam ini. Kiranya Engkau berkati agar mereka juga dapat sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Terima kasih Bapa di surga, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami yang berbunyi. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patri. Diberi untuk Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia.
Saudara-saudari dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya dipersilakan buka Alkitabnya, yaitu di Injil Markus pasal yang pertama, ayat pertama sampai dengan 8. Injil Markus pasal yang pertama, ayat pertama sampai dengan 8. Kita akan membacanya secara bergiliran atau bertanggapan. Saya akan baca di ayat pertama, saudara-saudari menanggapi di ayat kedua, dan seterusnya. Silih berganti sampai ayat yang ke-7 dan 8 kita akan sama-sama membacakannya. Saya akan mulai. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Putra Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan untukmu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Sama-sama, inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa dariku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Berbahagialah orang yang kesukaannya membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Selanjutnya, kembali kita memuji Tuhan. Kita buka pujian 179. 179. 179, kini ku milik Yesus. Kasih Tuhan Yesus tak berakhir, tiada kuasa yang memisahkanku, yang menebusku korban diri. Kini ku miliknya, kini ku milik Yesus, dan Yesus milikku. Bukan hanya saat ini, namun selamanya. Dulu aku sesat dalam dosa, Yesus datang bawa keselamatan. Tiada lagi takut dan malu, kini ku miliknya. Kini ku milik Yesus, dan Yesus milikku. Bukan hanya saat ini, namun selamanya. Jantung senangku diselamatkannya, dahulu budak kini bebas, ya tebusku dengan darahnya. Kini ku miliknya, kini ku milik Yesus, dan Yesus milikku. Bukan hanya saat ini, kami selamanya. Selanjutnya kita melihat di buletin terletak di bawah, yaitu kita akan membaca ayat hafalan. Silakan melihat
di kotak paling bawah. Kita akan membacanya 2 kali, kita coba menghafal sekali. Kita akan mulai karena ini ayat yang begitu pendek. Mudah-mudahan kita semua dapat menghafalnya. 1, 2, 3. Yesaya pasal 11 ayat 1. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Sekali lagi. Yesaya pasal 11 ayat 1. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Terakhir kita coba 1, 2, 3. Yesaya pasal 11 ayat 1. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Selanjutnya kita akan mendengar warta gereja. Saudara-saudari bisa menyimaknya di buletin terletak di kolom bawah juga. Untuk jadwal pelayanan tahun Tuhan 2022, saudara-saudari bisa melihatnya di situ tertera. Kiranya yang bertugas dapat mempersiapkan dirinya. Warta gereja pertama, selamat tahun baru tahun Tuhan 2022. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk tahun kemarin. Marilah kita berdoa agar Tuhan menjadikan kita saksi Kristus yang baik di tahun ini, serta lebih banyak membawa orang untuk mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Warta gereja kedua, dan doa dan puasa akan dilakukan secara sukarela di rumah masing-masing, mulai dari kebaktian ini berakhir, ya, sampai besok sore jam 6. Untuk yang pertama kali hadir, kami persilakan bangkit berdiri. Saya lihat ada yang pertama kali hadir. Ada. Ini udah 2 kali ya. Oke. Selanjutnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan memberikan yang terbaik, kita masuk dalam persembahan. Sambil persembahan kita memuji Tuhan, nomor 50. Nomor 50. Saya lihat Derin tidak datang, Akui boleh menggantikan. Oke. Nomor 50, hitung berkatmu. Bila gelombang kehidupan menimpa, nyadi takut dan putus asa, jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Adakah berat bebanmu menekan, dan salib yang kau pikul melelahkan? Hitung berkatnya, pastilah kau lega. Kau kan bergirang dan terus memujinya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Bila kau memandang harta orang lain,
Ingat janji Kristus yang lebih permai, hitung berkat Tuhan yang tak terbeli, pahala di surga yang tak terperi. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Dalam pergumulanmu di dunia, jangan khawatir, Tuhan akan beserta. Ia mengirim malaikatnya menjaga, membimbing, menghiburmu sampai sorga. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Saudara-saudari dipersilakan bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari sekali lagi kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh mengucap syukur atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau sudah menjaga dan melindungi kami, bahkan Engkau sudah mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami hari lepas hari. Oleh karena itu Bapa di surga, di tengah-tengah ibadah ini kami mau mengembalikan sebagian berkat-berkat yang sudah kami terima lewat persembahan ini. Kiranya Engkau berkenan atas persembahan kami, dan Engkau juga memberkati tangan-tangan yang sudah memberi dengan rela dan sukacita. Dan ajarkanlah kami Bapa untuk mempersembahkan hidup kami sebagai korban yang hidup, yang berkenan di hadapan-Mu. Berdoa juga untuk persembahan ini agar dapat dipakai untuk perluasan gereja-Mu di berbagai tempat, secara khususnya di Pos PI Serdam ini. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Selanjutnya, anak-anak dipersilakan menuju ke ruang bawah untuk mengikuti sekolah minggu. Marilah kita persiapkan lubuk jantung kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Khotbah akan disampaikan oleh Gembala Peter Yoksan dengan tema, marilah kita awali permulaan tahun dengan permulaan Injil Yesus Kristus. Kepada hambanya kami persilakan. Saudara-saudari di dalam Kristus yang saya kasihi, selamat malam. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat tahun baru kepada kita semua. Kita sudah memasuki tahun Tuhan Yesus yang ke-2022. Itu berarti Tuhan Yesus kedatangannya semakin dekat. Mari kita membuka kitab suci kita dari Injil Markus pasal pertama. Kita akan membaca ayat 7 dan 8 secara bersama-sama. Injil Markus pasal 1 ayat 7 dan 8. Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripada aku.
membungkuk dan membuka tali sepatunya pun atau tali sandalnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Tuhan melalui firman-Nya yang kita baca, dan diberkatilah kita yang diberikannya kesempatan untuk membaca firman-Nya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang adalah Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada petang hari ini kami mengucap terima kasih karena pada suasana tahun baru ini kami diberi kesempatan untuk berkebaktian matahari terbenam. Ya Bapa, kami mengucap syukur karena tahun yang lalu Engkau memberikan kami kesempatan untuk belajar dari kitab Wahyu, kitab yang terakhir. Dan pada tahun ini Engkau juga memberikan kami kesempatan untuk belajar dari Injil, kabar baik dari putramu Tuhan Yesus Kristus, yaitu Injil Markus. Ya Bapa, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Roh-Mu menolong kami agar kami dapat memahaminya, kami dapat mengingatnya, melakukan perintah Yesus untuk memuliakan nama Engkau. Demikianlah doa kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Injil Markus adalah Injil yang paling pendek. Dari Injil Markus inilah maka 4 kitab yang pertama dalam Perjanjian Baru kita dapat sebut sebagai Injil. Karena Injil Matius tidak pernah menamakan dirinya Injil, Injil Lukas tidak pernah, Injil Yohanes pun tidak pernah. Tetapi waktu kita membaca Injil Markus, dia menyebut ini adalah Injil. Kita dapat melihat dari ayat 1 sampai ayat 8. Ada 4 hal yang dapat kita pelajari, di mana kita memulai tahun Tuhan Yesus 2022 ini ya, dengan permulaan tahun, dengan permulaan Injil Yesus Kristus. Jadi dikatakan di ayat 1, ini adalah permulaan kabar baik tentang Yesus Kristus, Putra Allah. Sungguh lengkap ya, sebutannya. Ini adalah awal dari berita gembira tentang Yesus. Yesus ini disebut sebagai Kristus dan disebut lagi sebagai Putra Allah atau Allah Putra. Jadi Injil itu dari bahasa yang sering kita dengar, artinya kabar baik. Nah, kabar baik tentang apa? Kabar baik kalau kita melihat di dalam Perjanjian Lama, itu adalah kabar baik bahwa seorang raja sudah menang perang. Contohnya begini, pada zaman sekarang manusia sedang berperang dengan virus corona yang terus bermutasi. Sudah Delta selesai, sekarang muncul Omikron. Kita tidak tahu lagi beberapa bulan ke depan akan munculkah varian yang baru. Dan seluruh dunia berperang dengan virus Omikron. Coba kamu bayangkan ya, kemenangan dapat dicapai oleh manusia sehingga virus ini tidak lagi membahayakan manusia dan manusia mengatakan ini adalah seperti penyakit biasa. Kita sudah menang perang. Itulah Injil. Injil adalah kabar bahwa raja yang kita percayai sudah menang atas perang. Ini nggak main-main loh. Kita ini adalah orang yang percaya kepada Yesus. Kenapa Yesus? Yesus ini waktu dia lahir ke bumi, sudah kita pelajari, hanya di Injil Matius dan Injil Lukas. Injil Markus, Injil Yohanes tidak mencatat kelahiran Tuhan Yesus. Hanya Injil Matius dan Lukas yang mencatat. Markus, Yohanes tidak. Jadi begitu dia lahir, dia diberi nama Yesus secara resmi oleh ayah angkatnya yang bernama Yusuf. Yesus adalah nama yang dalam bahasa Yunani, kalau dalam bahasa Ibrani, Yosua, Yehusua. Begitu umum, begitu banyak orang di Yahudi yang bernama Yosua.
Artinya Tuhan yang menyelamatkan kita. Dan bangsa Israel itu tahu persis ya, mereka tidak akan bereksistensi sebagai satu bangsa kalau Allah Tuhan pencipta langit bumi tidak turun tangan menyelamatkan mereka dari perbudakan di Mesir. Mereka sadar bahwa eksistensi orang Yahudi, 12 suku bangsa Israel, mereka bisa selamat, bisa eksis, tidak musnah, itu karena Allah yang menciptakan langit dan bumi yang telah menyelamatkan mereka. Maka begitu banyak nama ya dari putra-putra mereka adalah Yosua, Yesus. Nah, di dalam Injil tidak disebutkan ya peristiwa kehidupan Yesus dari umur 12 tahun sampai 30 tahun. Kenapa begitu? Karena dari 12 tahun Yesus itu diwisuda sebagai bas misbah, putra Taurat. Ya, umur 12 tahun. Makanya kita di gereja ini umur 12 tahun dapat belajar Alkitab, pengetahuan dasarnya, setelah tamat boleh dibaptis atau reafirmasi iman dan mereka boleh menerima perjamuan kudus. 12 tahun. Tetapi kenapa dari 12 tahun sampai ya 30 tahun nggak ada catatan tentang Yesus. Hanya Injil Lukas mengatakan dia bertumbuh secara fisik dan secara intelek, secara mental, disukai manusia dan disukai Allah. Hanya satu ayat menjelaskan Tuhan Yesus. Karena menurut Taurat, seorang nabi, seorang imam, seorang raja, mereka mulai memerintah pada usia 30 tahun. Kalau Yesus dia sudah mengajar dari umur 12 sampai umur 30 itu tidak sesuai dengan rencana Allah. Makanya nggak ada catatan tentang Tuhan Yesus dari umur 12 sampai umur 30. Nggak boleh dia mengajar. Makanya disebut di sini, ini adalah permulaan Injil tentang Yesus, Yosua, nama yang umum, tapi gelarnya itu Kristus. Jadi begitu dia melayani, nanti kita akan melihat, dia dibaptis oleh Yohanes yang bergelar pembaptis. Dia itu sudah memegang 3 jabatan, umurnya 30 tahun, sebagai nabi, sebagai imam, sebagai raja. Kristus, Mesias yang dijanjikan dalam perjanjian lama, bahwa Mesias inilah yang akan mengalahkan semua musuh kita. Kita tidak bisa mengalahkan musuh kita. Kita juga tidak bisa mengalahkan diri kita sendiri. Kadang-kadang diri kita sendiri yang jahat, yang jelek muncul loh. Dan kita menjengkelkan orang lain. Waktu karakter kita yang jahat muncul. Kita nggak sadar itu. Itulah manusia. Nah, kita melihat di sini, inilah Injil tentang Yesus Kristus. Dalam bahasa Yunaninya, kata tentang di situ, itu bisa diterjemahkan juga Injil yang bersumber dari Yesus Kristus. Bersumber. Nah, saya mengambil istilah inklusifnya, bukan eksklusifnya. Jadi menerjemahkan di sini bukan hanya tentang, tetapi juga berasal dari Yesus Kristus. Kalau kita baca Roma 11 ayat terakhir, bahwa segala kemuliaan itu asalnya dari Allah. Kemudian melalui Allah dan untuk Allah saja. Jadi Injil ini adalah bukan hanya tentang Yesus, bersumber dari Yesus Kristus, kemudian melalui Yesus Kristus, melalui dia. Dan untuk Yesus Kristus atau kepada Yesus Kristus, dan dikatakan di sini dia adalah putra Allah. Nah, kita bersyukur kita memiliki kalender tahun ini dari bulan Januari sampai nanti bulan Juni ya, tahun Tuhan 2022. Setiap hari kita mencantumkan gelar dari Tuhan Yesus. Dia adalah Yesus namanya, gelarnya Kristus, dan di sini dia adalah Allah Putra atau Putra Allah. Dia bukan manusia 100% saja, tapi dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Jadi kalau kita membaca kabar baik Injil ini, kita harus di dalam pikiran kita, dia adalah
manusia sejati, tapi dia juga Allah yang maha tahu, maha hadir, maha kuasa. Karena dia adalah putra Allah. Jadi ini adalah Injil, bukan hanya tentang Yesus Kristus putra Allah, tetapi dari dia, melalui dia, dan untuk dia. Jadi Injil ini ya tentang Yesus, memang dari Yesus, melalui Yesus. Kalau kita di tangan ini punya Injil, ya Tuhan Yesus yang kasih. Melalui Yesus dan untuk Yesus. Dan kalau kita melihat kitab suci Perjanjian Baru, pasal terakhir, ayat terakhir, itu juga Injil. Jadi Injil itu dimulai di Perjanjian Baru, diakhiri di Perjanjian Baru. Dengan kata, kiranya karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai. Ini kata-kata dari Rasul Yohanes, pasal 22. Kiranya karunia, anugerah, atau karis Tuhan Yesus Kristus, kiranya Injil Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu semua. Amin. Jadi kita setiap saat disertai Yesus kalau kita terus tahu apa konten dari Injil Tuhan Yesus. Ini buku paling penting untuk kita. Kita selalu mengatakan Immanuel, Immanuel yang bagaimana? Injil inilah yang selalu kita tinggikan, kita agungkan, kita sebarluaskan. Tidak ada yang lain. Ini yang pertama. Kita awali tahun Tuhan 2022 dengan permulaan Injil Yesus Kristus. Dia adalah putra Allah. Nah, ada 3 pelajaran yang kita bisa pelajari. Yang pertama, ayat 2 sampai ayat 4 itu berbicara tentang Tuhan Yesus sebagai Kristus, Nabi, Imam, Raja. Raja yang bagaimana? Tadi saya sudah katakan Injil adalah pengumuman Raja kita sudah menang perang. Ya, kabar baiknya apa? Seluruh manusia sudah berhasil mengalahkan virus corona. Berita seperti itu adalah kabar baik, berita seperti itu adalah Injil. Ya, seandainya WHO satu hari mengumumkan, ya, pandemik ini sudah bukan lagi pandemik tapi endemik. Nggak perlu lagi pakai masker, nggak perlu lagi parno-parnoan seperti penyakit biasa. Kalau kamu kena corona, pergi ke dokter, dikasih obat, sembuh. Sudah menang. Ya, ada antidotnya. Itulah Injil loh, kabar baik loh. Manusia sedang menunggu kabar baik loh. Kabar baik apa? Mengalahkan virus corona. Tetapi ada musuh kita yang tidak bisa kita kalahkan karena natur kita sudah dikalahkan. Yaitu di Taman Eden waktu Hawa menyerah pada iblis dan Adam menyerah kepada Hawa, habis sudah manusia. Tidak bisa berperang melawan dosa, melawan godaan setan. Tetapi kalau kita lihat Tuhan Yesus, dia berhasil ya, mengalahkan pencobaan. Inilah Injil. Nah, Injil itu kita lihat dijanjikan sebelumnya. Jadi raja, segala raja itu dijanjikan oleh kitab suci. Nah, saya sering berkata, Allah adalah pencipta, Tuhan adalah Allah yang berjanji. Dan di dalam Alkitab ini begitu banyak janji-janji Allah. Kalau kita ya mau menjadi manusia yang diberkatinya, kita tiap hari membaca. Nggak mungkin ya, kalau kita tidak membaca Alkitab ini setiap hari, kita bisa tahu janji-janjinya Allah. Nggak bisa. Janji yang pertama dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 15, yang disebut dengan kabar baik yang pertama. Mari kita buka ya. Apa itu Injil yang pertama? Kabar baik yang pertama. Dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 15. Nah, di situ dikatakan, aku akan, Tuhan di sini mengadakan permusuhan antara engkau, yaitu iblis, ular, dengan perempuan ini, dan keturunanmu dan keturunannya perempuan, yaitu Yesus yang lahir dari anak darah Maria akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini terjadi waktu Tuhan Yesus disalib. Inilah kabar baik yang kita dapatkan ya dari Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Bahwa Yesus
Waktu dia disalib, dia mengalahkan musuh terakhir kita, yaitu maut dengan mati, tapi dia bangkit dari kematian. Raja segala raja yang mengalahkan maut, itu sudah dijanjikan di dalam kitab para nabi. Markus, siapakah dia? Di dalam Injil Markus tidak ada nama Markus loh. Ya, dia tidak mengatakan dia yang menulis Injil Markus. Coba kita buka dalam Injil Markus pasal 14 ayat 50. Jadi waktu Yesus ditangkap, semua muridnya lari ya. Sebelumnya sebuah muridnya mengatakan, wah, aku berani mati bersama-sama engkau Yesus. Aku berani ikut engkau Yesus masuk dalam penjara. Tetapi begitu ya ancaman bahaya datang, semuanya lari. Nggak ada yang berani mengaku mereka adalah murid Yesus. Lalu semua murid itu meninggalkan Yesus dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutupi badannya mengikuti dia, Tuhan Yesus. Mereka hendak menangkap dia, tetapi dia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Siapa dia? Tidak lain tidak bukan, kalau kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 13. Ya, namanya disebutkan kepada kita. Karena dia masih muda, dia diajak ya oleh pamannya yang bernama Barnabas dan diajak ya oleh Rasul Paulus untuk berangkat bersama-sama mengadakan pengabaran Injil di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-12 ya, ayat 25. Nanti pasal 13 juga. Barnabas ini adalah paman dari Markus dan Saulus kembali dari Yerusalem, dan setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka, mereka membawa nama aslinya Yohanes. Yohanes yang disebut Markus. Ya, Yohanes itu artinya Allah sumber anugerah. Markus itu artinya adalah defense. Ya, kalau ada orang menyerang kita, kita bela diri, defense ya. Di Indonesia ada Menhan, Menteri Pertahanan. Itulah nama Markus. Ya, kata Markus itu ada orang mengatakan dari kata planet Mars, ya, artinya defense, ya, mempertahankan. Jadi dia masih muda. Jadi waktu dia mengikuti perjalanan misi pengabaran Injil yang pertama, dia masih juga muda. Dan kalau kita baca dalam Kisah Rasul 12 ayat 12, dia punya ibu yang merupakan seorang wanita yang kaya di kota Yerusalem. 12. Dan setelah Petrus berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibunya dari Yohanes, yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Jika sebuah rumah banyak orang bisa berkumpul dan berdoa, rumahnya pasti besar. Jadi Markus ini keluarga yang berada, saya percaya dari kecil dia menjadi pelajar yang baik. Karena dia bisa menulis Injil Markus. Petrus itu nelayan. Petrus itu kenapa dia meminta Markus menjadi penulis dari Injil Markus? Karena Roh Kudus ya mengilhami Injil Markus ini kepada Petrus, dan Markus ini seorang pemuda yang terpelajar, yang mempunyai tulisan yang cantik, dia dipakai oleh Tuhan Yesus menulis Injil Markus. Ada yang mengatakan ketika Petrus hampir dibunuh mati. Karena Petrus tahu dia akan mati. Tuhan Yesus bilang sama dia, kamu akan mati sebentar lagi. Kamu akan disalib. Dan Petrus, ya, sebelum dia mati, ada kesaksian yang harus dia sampaikan. Dan dia gak bisa menulis sebagai seorang mantan nelayan. Dia punya seorang putra rohani. Kalau kita baca dalam 1 Petrus pasal 5, dia menyebut Markus sebagai putra rohaninya. Dia membimbing Markus karena dia kenal baik dengan ibunya yang sungguh-sungguh percaya Yesus, yang di rumah Markus menjadi gereja di kota Yerusalem. Dan Markus juga punya paman yang sangat rohani yang bernama Yusuf, tapi diberi gelar Barnabas, putra penghiburan, karena suka menolong orang. Ini Barnabas. Jadi sebelum Petrus mati, dia ingin bersaksi tentang kabar baik tentang Tuhan Yesus.
dan Injil Markus ini ditulis setelah Injil Matius. Injil Matius ditulis pada tahun sekitar 45, Injil Markus kemungkinan ditulis tahun 50-an atau 60-an sebelum Petrus itu disalibkan. Jadi kita tahu bahwa Markus seorang anak muda yang pada pasal 13 dia melarikan diri. Kita lihat 13 ya. Dia diajak mengabarkan Injil ke Pulau Siprus, kemudian sampai di satu tempat di pasal 13, lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia, tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke rumah ibunya di Yerusalem. Karena nggak tahan mengabarkan Injil itu jalan kaki, kepanasan. Markus itu hanya bisa membantu ya, pekerjaan dari Rasul Paulus dan Barnabas pamannya. Dia nggak tahan. Dia menjadi orang yang melarikan diri 2 kali ya. Tadi waktu Yesus mau ditangkap, dia lari karena takut. Sekarang dia disuruh ya mengabarkan Injil, dia lari juga. Sudah 2 kali. Tetapi kita bersyukur ya, Markus ini ya seperti Petrus yang pernah gagal dalam kehidupan rohaninya. Petrus kalau kita baca Yohanes 18, dia 3 kali menyangkal Yesus. Tetapi dalam Yohanes ya pasal yang 21, Yesus merestorasi Petrus 3 kali. Karena Petrus menyangkal Yesus 3 kali, Yesus memberikan perintah kepada Petrus 3 kali juga. Pertama, gembalakanlah domba-domba kecilku. Ya. Pasture my lamb. Feed my lamb. Domba-domba kecil. Jadi di gereja kan anak-anak sekolah minggu perlu digembalakan. Kemudian yang kedua, gembalakanlah domba-dombaku. Yesus memberikan perintah kali kedua. Kali ketiga sama, gembalakanlah domba-dombaku yang dewasa. Jadi Petrus yang pernah gagal, Tuhan Yesus restorasi. Markus juga demikian. Ketika pasal 13 dia sudah ya melarikan diri, di pasal yang ke-16 waktu Rasul Paulus ya ingin mengabarkan Injil lagi, ya pasal 15 ayat 35, Markus itu ingin diajak pamannya Barnabas, tapi Rasul Paulus tidak mau. Jadi Barnabas mengajak Markus pergi ke Pulau Siprus, kampung halaman Barnabas, dan Paulus ya mendapatkan rekan kerja yang baru yang bernama Silas. Mereka mengunjungi kampung halaman Paulus yang berada di Kilikia. Ya, jadi mereka pecah kongsi. Tetapi walaupun pecah kongsi, kalau kita melihat di akhir dari kisah para rasul, memang kisah para rasul sejak ya pasal 16 sampai pasal 28 tidak pernah lagi disebut nama Markus, tidak pernah. Tetapi di pasal 28 waktu Paulus ditahan di kota Roma selama 2 tahun, Markus itu sudah bertobat loh. Jadi waktu ya kita baca dalam kitab Kolose pasal terakhir, ini latar belakang dari Markus. Kolose pasal 4 ya, di situ dikatakan bahwa Markus yang bersama-sama dengan Rasul Paulus yang berada di kota Roma itu menyampaikan salam ya, kepada gereja yang ada di Kolose. Ya, Kolose pasal terakhir ayat yang ke-10. Ya, salam kepada kamu, ya kepada kamu, ya salam kepada gereja di Kolose dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus kemenakan Barnabas. Berarti ya, waktu Paulus di dalam penjara kota Roma, pasal 28 kisah para rasul, dia menulis 4 surat, Efesus, Kolose, Filipi, dan Filemon, Ekofifi. Markus sudah bertobat. Jadi kita lihat ya, walaupun dalam kisah para rasul, nama Markus dan Barnabas tidak pernah lagi disinggung, tetapi di penghujung pelayanan Rasul Paulus, Markus sudah bertobat. Jadi kita melihat ya, Injil Markus ini adalah sebuah buku yang menamakan dirinya Injil. Ya, kita kembali ke Injil Markus pasal 1. Nah, jadi raja, segala raja itu sudah dijanjikan di dalam kitab Nabi. Di sini hanya disebut Nabi Yesaya. Kita baca ayat yang kedua dan ketiga.
lihatlah aku menyuruh utusanku, di sini kata utusan dalam bahasa Ibrani adalah malaki ya, utusanku mendahului engkau. Ia, utusanku ini akan mempersiapkan jalan untuk kamu. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Yehova, untuk Tuhan, dan luruskanlah jalan untuknya. Jadi dari ayat 2 dan 3 kita tahu bahwa Raja segala raja sudah dijanjikan di dalam kitab suci perjanjian lama. Nah, ayat 2 adalah kutipan dari kitab Malaki pasal 3, utusanku ya. Tetapi di dalam ayat yang ketiga itu adalah kutipan dari Yesaya 40 ayat 3. Yesaya 40. Jadi begini loh, sebelum Tuhan Yesus melayani, 6 bulan sebelum dia melayani, itu Tuhan sudah berjanji dia akan mengutus satu nabi yang terakhir, dan nabi ini mempunyai kuasa yang luar biasa. Nanti akan kita lihat di ayat 4 sampai ayat 6. Ya, jalan yang dia persiapkan bukan berarti dia membangun jalan seperti di negara Indonesia ya, banyak jalan dibangun sehingga mobil bisa lewat ya, motor bisa lewat ya, bukan jalan tanah ya, jalan yang sudah di beton, yang sudah di aspal, bukan seperti itu. Memang zaman dulu kalau seorang raja yang mengumumkan kemenangan atas perang, dia harus berjalan dengan parade. Dia nggak akan datang sendiri, dia membawa jenderalnya, dia membawa tawanan di belakangnya, dan mereka akan diarak masuk ke kota itu. Kami sudah menang. Nggak main-main loh. Jadi raja kita Yesus sudah menang, dan itu diumumkan, dan harus jalan yang dilalui itu adalah jalan yang sudah diratakan, jalan yang sudah ditimbun, tidak ada beceknya, nggak buat macet, sehingga mereka lewat dan semua bisa menyaksikan bahwa jenderal ini, raja ini sudah menang perang. Tapi jalan yang dipersiapkan di sini kalau kita baca, itu adalah lubuk jantung manusia. Dikatakan bahwa Tuhan Yesus datang kepada ciptaannya, tapi ciptaannya tidak mengenal dia. Kepada miliknya, tapi miliknya tidak menyediakan tempat untuk dia lahir loh. Jadi Yohanes ini, dia berkhotbah, nanti kita lihat apa yang dikhotbahkan. Ayat 4 sampai 6. Demikianlah Yohanes, putra dari Zakaria dan Elisabet, yang dapat kita baca di Injil Lukas, yang lahir secara ajaib karena mamanya Elisabet sudah mandul. Dan papanya Zakaria sudah berdoa minta keturunan, gak dikasih. Dan dia saya rasa tidak berdoa lagi. Tiba-tiba dia sudah tua, istrinya sudah mati haid, malaikat Gabriel muncul kepada dia. Kau akan punya anak laki-laki. Dia nggak percaya. Di bait Allah malaikat berbicara pada dia, dia tidak percaya loh. Kata-kata pesan dari Gabriel, dari Tuhan. Sehingga malaikat bilang, kalau begitu kamu jadi bisu. Ya, Tuhan bisa membutakan mata kita kalau kita nggak percaya. Tuhan bisa juga membuat kita bisu kalau kita tidak kabarkan Injil. Kita nggak percaya Injil kan? Nggak pernah kabarkan Injil. Tiba-tiba bisu. Berapa lama? Seperti Zakaria, 9 bulan. Dia hanya bisa gini, bahasa isyarat. Kamu bayangkan ya. Dia nggak percaya. Kita nggak percaya kepada Injil. Nggak pernah beritakan Injil. Malu akan Injil Yesus. Dibuat bisu nanti. Benar-benar nggak bisa kabarkan Injil. Seperti Zakaria. Berapa lama? 9 bulan. Jadi ketika Yohanes lahir, ditanya siapa nama dari anak itu. Kami mau kasih nama dia loh, Zakaria. Karena Zakaria kan bagus tuh, seperti bapaknya. Kemudian dia minta tablet ya. Nah, sekarang kan banyak tab kan, tablet. Sini tabletnya. Dia nggak bisa ngomong. Dia tulis namanya Yohanes. Yohanes ya namanya ya. Baru dia bisa ngomong. Begitu dia bisa ngomong, dia langsung memuji Tuhan loh Zakaria ini. Yohanes ini ternyata dia hidup ya sebagai orang yang tidak biasa. Dan dia punya satu gelar yang tidak ada nabi di perjanjian lama punya gelar itu loh. Yohanes gelarnya pembaptis.
Kenapa membaptis? Pembaptisan dia membaptis orang di padang gurun. Jadi padang gurun itu tidak banyak air, jadi orang datang kepada Yohanes, dia berkhotbah, khotbahnya hanya singkat. Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Artinya begini, kamu ini jahat. Ya, sekarang Allah ingin mengampuni dosa-dosa kamu. Kamu harus bertobat. Kalau nggak bertobat, kerajaan Allah datang, Allah akan menghakimi dan menghukum kamu. Coba kita lihat dalam Injil Matius, apa yang dia serukan. Ada suara berseru-seru di padang gurun. Pasal 3 ayat 2 Injil Matius, pada waktu itu tampillah Yohanes, gelarnya pembaptis di padang gurun, ya, Yudea, dan memberitakan, dia berseru, bertobatlah kamu semua. Jadi dalam bahasa Yunaninya itu ada perintah yang tidak kelihatan dalam terjemahan bahasa Indonesia. Bertobatlah kamu semua. Kamu, dan saya harus bertobat. Kalau nggak bertobat, ya kerajaan Allah datang kepada kita, itu dalam bentuk penghakiman dan penghukuman. Ini yang diberitakan oleh Yohanes. Jadi waktu dia memberitakan itu, dia nggak pergi ke kota. Ya, dia tidak punya tempat kebaktian yang mewah seperti zaman sekarang. Gedungnya indah, ber-AC, ya, sound systemnya mantap gitu loh. Dia pakai jas. Enggak. Dia ada khotbahnya di padang gurun. Tapi Tuhan membawa orang-orang datang ke padang gurun. Jadi waktu dia berkhotbah, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis sebagai tanda kamu bertobat, maka Allah akan mengampuni dosa kamu. Jadi orang yang bisa bertobat itu adalah pekerjaan dari Roh Kudus. Yohanes sebenarnya nggak bisa menobatkan orang, dia hanya alat, dia hanya speaker, ya, suara. Ditanya, siapa kamu? Apakah kamu Elia? Apakah kamu Kristus? Dia bilang, bukan, aku hanya suara. Suara yang mengatakan, bertobatlah, kabar baik, karena dosa-dosa kita akan diampuni. Bagaimana Allah bisa mengampuni dosa? Ini satu pertanyaan yang belum ada jawabannya secara konkret di depan orang Israel. Banyak mereka menganggap, oh, kalau saya secara akademis bisa menghafal Taurat, nilai saya A, saya selamat. Itulah orang Farisi, begitu sombong. Mereka sangat akademis, sehingga waktu Yesus datang, mereka tidak percaya Yesus, tapi percaya dengan apa? Ijazah mereka. Rabi loh, siapa guru saya? Oh, Gamaliel. Saya bisa hafal Taurat, saya bisa menjelaskan Taurat, saya bisa masuk surga. Saya bisa puasa, saya bisa sedekah, saya masuk surga. Padahal Yesus bilang nggak bisa. Sehingga kita melihat di sini, lalu datanglah orang-orang dari seluruh daerah Yudea. Jadi raja, segala raja, bukan hanya dijanjikan, tapi didahului oleh Yohanes Pembaptis. Dan semua penduduk Yerusalem, mereka sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Artinya begini, mereka datang kepada Yohanes di padang gurun. Dan Yohanes ini dikatakan, dia punya baju dan ikat pinggang, itu tidak seperti pakaian orang umum. Makanannya pun ya beda, karena dia tinggal di padang gurun. Ya, orang Israel itu biasa di padang gurun. Di gurun apa? Di gurun Sinai. Kalau mereka di tanah perjanjian, mereka tidak lagi di padang gurun. Padang gurunnya itu adalah tempat yang tidak banyak dikunjungi orang. Jadi mereka itu ya merendahkan diri. Keselamatan itu ternyata bukan di Yerusalem dari para rabi, orang Farisi, bukan. Bukan dari Nikodemus, profesor terkenal Yerusalem, bukan. Jadi keselamatan itu disiapkan melalui Tuhan, ya, Tuhan melalui Yohanes di padang gurun. Mereka pergi ke situ mendengarkan khotbah-khotbah Yohanes dan mereka mengaku dosa. Apa dosa yang diakui? Ternyata Israel itu terkenal tegar tengkuk, memberontak. Anak tidak taat orang tua. Ya kan? Seperti zaman sekarang kan? Atau orang tua tidak mengasihi anak, tidak memberi contoh. Demikian juga ya di masyarakat. Masyarakat tidak mentaati pemimpin. Jadi mereka memberontak. Jadi lubuk jantung yang seperti itu yang Tuhan buat bertobat sehingga Bapak kembali kepada firman dan Bapak mengajar anak tentang firman dan anak mau taat kepada Bapak. Itu membuat
lubuk jantung anak berbalik pada bapak, dan bapak lubuk jantungnya berbalik kepada anak. Kenapa? Karena sama-sama sekarang mencintai firman Tuhan. Itulah karya dari Yohanes. Jadi kalau kita lihat ya, banyak orang dari kota raja datang. Mereka mau dibaptis tuh. Yang datang itu orang Farisi, orang Saduki. Yohanes itu tunjuk pada dia, hai kau ular beludak, hasilkan buah dari pertobatan. Kamu seperti pohon, kalau nggak bertobat, Tuhan punya kapak, kamu akan ditebang. Karena nggak berbuah. Ada seorang pernah mencoba mencari tahu, apa sih suasana di neraka itu, gambarnya seperti apa. Neraka itu adalah seperti ya sebuah hutan yang pohonnya semua sudah ditebang. Tidak ada cabangnya, nggak ada daunnya, hanya ada tunggul, udah kena chainsaw. Itulah gambaran dari neraka. Orang yang tidak berbuah, buah pertobatan dan buah Roh Kudus. Pertanyaan sekarang, kamu ada nggak buah pertobatannya? Ada nggak buah Roh Kudusnya? Harus cek loh. Allah nggak main-main. Dia bilang kalau kamu nggak bertobat, apapun kedudukan kamu di gereja, apakah kamu orang Farisi, pemimpin sinagog, pemimpin bait Allah, kamu akan ditebang. Yohanes bilang hasilkan buah dari pertobatan. Datang kepada Yohanes tentara. Ya kalau tentara datang kita takut kan? Jenderal datang loh, kasih hormat kan? Dia enggak. Tentara, kau harus bertobat, jangan memungut, ya, jangan membuat orang yang tidak usah, ya, kamu peras. Jadi itulah Yohanes. Kalau tidak bertobat, dia tidak akan membaptis ya orang-orang itu. Kalau bertobat, mengaku dosa. Ini yang paling sulit tuh. Mengaku dosa loh. Tahun lalu kita punya banyak kelemahan. Ya, kita harus mengaku di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Nggak gampang ya, orang Indonesia tuh punya satu kebiasaan ya. Nah, kalau ada kata-kata yang salah dari saya, tolong dimaafkan. Ini orang Indonesia. Ada nggak background Alkitabnya? Ada sih. Kita harus saling mengaku dosa. Sebagai manusia kita punya kelemahan, dan kita harus tahu loh kelemahan kita itu jangan kita ulangi di tahun ini. Jangan ya. Kita tahu dan kita harus mengaku. Mengaku artinya apa? Bertobat itu artinya tidak mengulangi dosa yang sama. Itulah bertobat. Bukan berarti saya mengaku dosa, nah, besok buat lagi. Itu bukan namanya bertobat. Itu bukan bertobat, itu namanya menipu. Menipu. Jadi Yohanes bilang mengaku dosa dan mereka dibaptis. Baptisan itu tidak menyelamatkan. Baptisan itu hanya tanda kita disucikan ya dengan air, dan air itu melambangkan firman. Apa yang bisa menyucikan kita? Firman Tuhan. Ya, melambangkan air, dan Yohanes ini membaptis mereka di Sungai Yordan. Ya, membaptis ini bukan di selam ya, karena Sungai Yordan itu kalau airnya itu tinggi, itu untuk berenang nggak bisa, deras sekali airnya. Tetapi kalau airnya rendah, itu dalam posisi yang orang bisa berdiri dan airnya tidak terlalu dalam, dia mengambil air, dan air itu lambang Roh Kudus turun dari atas kepada orang yang dibaptis. Ini yang banyak menimbulkan kesalah tafsiran. Makanya sekarang ada orang menamakan gerejanya gereja baptis, baptisnya tuh di selam. Kenapa menjadi di selam? Karena di Eropa sungai-sungainya besar. Kamu ke London sungainya besar, kamu ke Paris sungainya besar, bisa menyelam orang. Kalau Sungai Yordan itu sungai yang dangkal. Dia turun ke air, dia mengambil air dan dia menuangkan. Ya, seperti kalau kita mandi, kita pakai shower, kita pakai cedok begitu. Bukan di rumah kita ada bak mandi terus kita jadikan kolam renang, enggak, ya kan? Ada enggak kita? Ya ada bak mandi, kita masuk cemplung di situ. Bukan bathtub ya. Jadi bukan. Ya, jangan salah. Nah, mereka dibaptis, dan Yohanes di sini kita lihat memakai baju dari bulu onta. Kenapa bulu onta ya? Karena dia tinggal di padang gurun, itu panas siangnya dan malamnya dingin. Kalau pakai jaket onta, kulit onta itu kan dingin. Ya, di malam hari bisa membuat dia hangat, dan jaket kulitnya tidak gampang rusak. Jadi terpaksa dia memakai baju seperti itu. Nah, di dalam sejarah gereja,
Ada seorang hamba Tuhan yang bernama John Sung. John Sung ini tidak ada sosialisasinya loh. Dia setelah berkhotbah, dia pulang tidur, sudah. Dia kalau diundang orang makan malam, dia nggak bisa. Karena dia begitu sibuk berkhotbah. Itu John Sung. Tapi dia tahu loh apa yang terjadi dengan gereja, dengan orang-orang Kristen. Kenapa dia tahu? Karena banyak orang tulis surat kepada dia. Orang mau berkomunikasi dengan John Sung loh. Ya Pak John Sung, masalah saya ini, dikirim surat ke John Sung. Dia tahu, dia baca. Tapi untuk dia berkomunikasi secara sosialisasi, dia nggak ada waktu. Itu John Sung. Nah Yohanes ini juga punya ciri khas. Dia tidak bergaul dengan masyarakat luas karena tinggalnya di padang gurun. Kemudian ikat pinggangnya juga dari kulit. Makanannya itu belalang dan madu hutan. Ya, saya pernah makan belalang waktu kami di Kelansam. Karena ada lapangan terbang dari misi. Dan setiap malam kami menangkap belalang. Dan lapangan terbang itu banyak rumputnya. Setelah kami tangkap belalang, kami panggang untuk dimakan. Dan dia makannya madu hutan. Jadi dia bukan orang yang seperti kita kebanyakan. Tuhan siapkan dia hanya untuk melayani, kalau kita lihat pendek waktunya. Jadi pendahulu Yesus hanya melayani 6 bulan. Setelah itu dia ditangkap oleh Herodes dan dipancung kepalanya oleh Herodes. Berapa lama dia melayani? 6 bulan. Dan dalam 6 bulan dia melayani, beribu-ribu orang bertobat loh. Itu tanda Mesias akan datang ke Israel. Sudah dijanjikan di kitab Malaki, di kitab Yesaya. Dan orang Israel kalau tidak mengetahui hal itu, mereka keterlaluan. Karena Yesus ketika ditanya, kamu mengusir orang yang berdagang di bait Allah, apa sih otoritas kamu? Yesus gak mau jawab. Yesus bilang, coba kasih tahu saya dibaptis oleh Yohanes, dia bukan karena bertobat dan dosanya diampuni, dia dibaptis karena dia diurapi menjadi Kristus. Dia adalah nabi, memberikan kitab suci, dia adalah imam, mati untuk dosa kita, dia adalah raja yang mengalahkan maut. Dia tanya kepada pemimpin agama. Baptisan Yohanes dari Allah kah atau dari manusia? Ya jelas-jelas dari Allah, mereka nggak mau jawab. Karena kalau mereka jawab, itu dari Allah. Loh, kamu kok nggak percaya saya sebagai utusan Allah? Yang dikatakan ada yang mendahului aku. Orang namanya Yohanes, dia sebagai pembaptis. Saya tadi katakan ya, di perjanjian lama, nggak ada nabi yang membaptis. Kenapa pembaptisan itu? Karena nanti Tuhan Yesus akan menyuruh murid-muridnya membaptis dengan air. Untuk orang yang percaya. Ya, kita kabarkan Injil, orang itu percaya Yesus, orang yang percaya itu punya hak untuk dibaptis. Dan hamba-hamba Tuhan punya kewajiban membaptis. Karena inilah ciri khas dari pelayanan Yohanes, beribu-ribu orang dibaptis. Dan ciri khas dari murid-murid Yesus, mereka sebelumnya sungguh-sungguh menjadi murid Yesus yang bagus. Mereka itu menggantikan Yohanes membaptis. Sehingga orang yang dibaptis oleh murid-murid Yesus lebih banyak daripada yang dibaptis oleh Yohanes. Karena Yohanes pelayanannya meredup, dia berkata, aku harus makin kurang, Yesus harus makin bertambah. Yang terakhir, yang pertama, apa itu Injil? Berita kemenangan raja. Yang kedua, raja segala raja ini, itu dijanjikan dalam kitab suci. Yang ketiga, raja segala raja itu didahului oleh tokoh yang spesial seperti Yohanes Pembaptis. Semua orang harus tahu Yohanes itu mendahului Kristus. Yesus sekarang gelarnya adalah Kristus. Yang terakhir, raja segala raja adalah Allah yang Maha Kuasa. Jadi kalau kita belajar Injil, kita jangan lupa walaupun Injil Markus itu menokohkan Yesus sebagai budak yang selalu melayani. Tetapi Yesus itu sesungguhnya juga adalah putra Allah. Walaupun Injil Markus ini begitu banyak kata-kata segera. Kenapa segera? Karena segera itu adalah istilah yang dipakai oleh budak yang setia. Markus pernah tidak setia, sekarang dia menjadi budak yang setia. Petrus pernah tidak setia, sekarang dia menjadi budak yang setia. Apa yang diperkenalkan oleh Yohanes? Ini adalah yang diberitakan oleh Yohanes ya ketika dia
mengabarkan tentang pertobatan, ada berita yang lain. Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripada aku. Yohanes itu adalah orang yang pada zaman itu selama 6 bulan orang yang paling berkuasa di Israel. Raja Herodes kalah, Pilatus pun kalah loh dengan dia loh. Kenapa? Karena semua orang datang kepada dia. Dan semua orang yang datang kepada dia mendengarkan firman Tuhan yang dia sampaikan. Orang-orang itu bertobat, mengaku dosa, dan jumlahnya begitu banyak. Itu jalan dipersiapkan untuk Yesus. Sehingga nanti kalau Yesus melayani, sudah punya ya sekelompok orang yang sudah sebenarnya bertobat. Jadi kita lihat di sini, dia mengatakan akan datang Ia yang lebih berkuasa daripada aku. Nah, bagaimana dia tahu Yesus? Kalau kita baca ya, ada pesan dari Roh Kudus kepada Yohanes, nanti kalau kamu membaptis orang, kamu harus bilang siapapun dia yang datang, bertobat. Dia bilang, iya saya bertobat, saya berdosa, saya mengaku dosa, kamu baptis dia. Kalau nggak mau, nggak boleh. Nah, tetapi datang satu orang minta dibaptis. Kamu waktu membaptis dia, waktu Yesus datang dibaptis, minggu depan kalau kita pelajari, Yesus tuh waktu dibaptis oleh Yohanes, Yohanes pertama menolak dia. Dia nggak berani. Tapi Yesus bilang kita harus memenuhi ya, ketentuan dari Tuhan. Dan akhirnya Yesus dibaptis. Jadi ketika Yesus dibaptis, itu langit terbuka dan ada Roh Kudus dalam bentuk burung merpati turun ke atas Yesus. Jadi Yesus dibaptis bukan untuk pengampunan dosa. Yesus dibaptis Yohanes, dia nggak mengaku dosa karena dia tidak ada dosa. Tapi begitu sudah dibaptis, itu Yohanes itu imam. Imam yang bertugas mengurapi raja. Yesus itu nabi, sebelum melayani harus diurapi. Yesus itu imam, dia diurapi. Yesus itu adalah raja, diurapi kapan? Yaitu waktu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Jadi Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati, tinggal di atas Yesus, dia memperkenalkan Yesus, Ia lebih berkuasa daripada aku. Jadi raja segala raja di sini adalah Allah yang maha kuasa. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ya, kita ini nggak layak di hadapan Yesus loh. Siapa kita? Tuhan Yesus ya menyelamatkan kita. Dan kita dipercaya loh menjadi pelayannya yang mengabarkan tentang dia. Ini lebih penting daripada kita menjadi seorang menteri atau menjadi seorang presiden. Kita mengabarkan tentang Tuhan Yesus, dan Yesus itu ya, kalau kita lihat di sini Yohanes tahu persis ya, kalau dia dibandingkan Yesus bagaikan langit dan bumi. Karena Yesus putra Allah, Yohanes adalah manusia biasa yang berdosa yang harus diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kemudian dia mengakhiri dalam ayat ke-8, aku membaptis kamu dengan air. Jadi begitu banyak ya orang yang sudah dibaptis Yohanes. Tapi Yohanes bilang sama mereka, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Nah, ini merupakan doktrin yang saat ini sering disalahpahami oleh gereja-gereja karismatik. Bahwa Roh Kudus membaptis kita. Enggak, Roh Kudus tidak pernah membaptis orang. Yesus membaptis orang dengan Roh Kudus. Untuk membuat kita, ketika kita mendengarkan Injil Yesus, kita bertobat. Itu Yesus membaptis kita dengan Roh Kudus. Ya, baptisan internal, orang enggak tahu. Ya, kita hanya mengabarkan Injil secara eksternal. Yesus membaptis orang itu dengan Roh Kudus. Secara internal dia jadi sungguh-sungguh percaya Yesus. Buktinya kalau orang percaya Yesus 1 hari nggak baca Alkitab kepalanya pusing. Kamu kalau nggak baca Alkitab pusing nggak? Terasa ada yang nggak enak ya Alkitab nggak dibaca. Itu artinya kamu sudah punya Roh Kudus. Tiap hari dikasih tahu, firman Tuhan ini harus dibaca supaya kita tahu tentang Tuhan. Kemudian dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Kalau kita lihat di tempat yang lain, dia akan membaptis kamu dengan api. Apa itu api? Kalau tidak percaya Yesus, ya bukan dibaptis dengan Roh Kudus, dibaptis di dalam neraka. Di dalam api neraka loh. Kalau menolak ya, bertobat, kita akan melihat orang-orang itu dilemparkan ke dalam
neraka. Dan Markus ini ya satu-satunya kitab yang 3 kali menjelaskan apa itu neraka. Pertama, apinya tak padam, ulatnya tak mati. Dijelaskan sekali lagi. Apinya tak padam, ulatnya tidak mati. 3 kali loh Injil Markus ini loh. Jadi kalau tidak menerima Yesus sebagai pembaptis kita dengan Roh Kudus, nah bagaimana Roh Kudus bisa membaptis kita? Kita harus kabarkan Injil Tuhan Yesus kepada semua manusia. Apa itu Injil, kabar baik? Coba kita buka ya, dalam Perjanjian Lama. Yesaya 52 ya, sebagai penutup, ayat yang ke-7. Di situ ada satu penjelasan yang jelas sekali tentang kabar baik ya. Tentang raja kita yang sudah menang, Yesaya 52 ayat yang ke-7. Tetapi ya, kita lihat di sini ayat 7, betapa indahnya kaki, tolong ditambahkan ya, para penyampai kabar baik ya, yang kelihatan dari puncak-puncak bukit kedatangan pembawa berita baik ya, yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita keselamatan dan berkata kepada Sion, Allahmu itu raja. Jadi kata kabar baik di sini dalam bahasa Ibraninya dahulu adalah basar. Tapi ada satu kata yang saya temukan sangat menarik ya. Kabar baik ini adalah bisa ya dengan kata Ibrani bersorak. Ya, bukan bersorak tapi bersorah gitu. Ya, kata bersorah. Jadi orang mendengarkan ya kabar baik ini dia langsung senang. Ya, bersorak. Nah, kata basar, kata bersorak ini oleh penerjemah dalam bahasa Ibrani ke Yunani mereka menggunakan kata euangelion. Yo itu baik, angelion itu berita, berita baik. Berita baik apa? Tuhan Yesus adalah raja kita yang sudah mengalahkan maut dan dia punya tubuh mulia dan dia berjanji kepada orang yang percaya akan diberinya tubuh yang mulia. Itulah Injil. Jadi bukan sekedar diberitakan, tapi ya Injil itu adalah kekuatan Allah yang bisa menyelamatkan ya, orang yang berdosa. Kalau di dalam Perjanjian Lama ya kabar baik itu, kabar baik apa saja namanya Injil. Kemudian kebaikan Tuhan juga Injil, berkat dari Kristus. Kalau dalam Perjanjian Baru ada 12 istilah, yaitu kabar baik kerajaan Allah, kerajaan sorga, kabar baik dari Allah, kabar baik tadi ya Yesus Kristus, kabar baik tentang keselamatan, kabar baik anugerah Allah, kabar baik tentang damai, 7, kabar baik tentang janji-janji Allah, kabar baik tentang kebenaran, kabar baik yang memberikan kita iman, kabar baik yang memberikan kita pengharapan, kabar baik yang memberikan kita hidup yang kekal, kabar baik yang merupakan apa? Perjanjian Tuhan yang Tuhan sodorkan pada kamu. Injil Markus ini disodorkan ya oleh Markus kepada orang-orang yang dia temui setelah dia berkata amin. Mau nggak kamu tanda tangan kontrak ini dengan Yesus? Yesus sudah tanda tangan di situ, kamu mau terima nggak? Kalau kamu terima, ini menjadi kontrak. Ya, kontrak antara kita dengan Yesus. Kamu kalau beli barang kredit pasti ada kontraknya, bukan? Kamu kalau ambil rumah ada kontraknya. Untuk yang bekerja di bank, yang seringnya mengurusi surat kontrak. Kita juga ada surat kontrak dari Yesus. Apa itu surat kontraknya? Injil Markus. Ya, kamu tanda tangani. Tuhan Yesus, saya terima nih kabar baik engkau. Ini Injil memang dari engkau, tapi engkau percayakan pada aku Injil ini, kemana-mana aku pergi, aku akan beritakan. Karena itulah yang bisa menyelamatkan manusia dari dosa dan kematian kekal. Jadi malam ini kita sudah belajar apa itu Injil. Injil adalah kabar baik tentang raja yang menang perang. Yang kedua, raja segala raja itu ya harus ya kita ketahui dari Perjanjian Lama karena sudah dijanjikan dalam kitab suci. Mulai dari kitab Kejadian ya sampai kitab Malaki. Ada janjinya dia akan datang. Kemudian kedatangannya dikatakan ada yang mendahulu dia, membuat jalan siap untuk dia supaya manusia di Israel bertobat lebih dahulu. Bapak-bapak bertobat, ya anak-anak bertobat sehingga waktu Yesus melayani, lubuk jantung manusia itu sudah tidak keras seperti sebelum dia melayani 6 bulan yang lalu. Ada tokoh yang bernama Yohanes Pembaptis.
Kemudian kita lihat Yohanes Pembaptis ya memperkenalkan Yesus sebagai pembaptis juga. Yesus pembaptis tapi bukan dengan air, tapi dengan Roh Kudus atau dengan api. Kalau kita percaya, kita dibaptis dengan Roh Kudus, ya kita bertobat, kemudian kita dipenuhi oleh Roh Kudus oleh Yesus ya supaya kita bisa melayani. Pelayanan apa? Injil ini kita terima sebagai kontrak kita. Ya, perjanjian kita dengan Allah. Kita bersedia menerima Injil sebagai kontrak kita dan kita bersedia mengabarkan Yesus kepada semua manusia. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur untuk Tuhan Yesus yang mempercayakan kabar baik kepada Petrus bahkan kepada Markus yang malam ini mulai kami pelajari. Kiranya Engkau menolong kami untuk menjadi pengabar Injil seperti Tuhan Yesus, seperti Yohanes Pembaptis dan para rasul dan bahkan murid-murid dari para rasul seperti Markus. Tolonglah kami Bapa, kiranya kami ketika mengabarkan Injil Tuhan Yesus, kami bisa setia kepada Engkau dan bisa membawa orang-orang yang Engkau pilih untuk percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Demikianlah doa kami, ampuni dosa kami dengan darah Yesus, hapus pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selanjutnya adalah perjamuan kudus. Terima kasih. Cảm ơn Chúa. Kinh nghiệm am sĩ heo sĩ ca yu kỳ phi ở liang su. Và Chúa sau dị phi bùn sĩ ca xin chọn cho kinh nghiệm Chúa giáo sư kỳ tụ thái ói. Thùng sĩ sĩ ca đi kinh liang thang leo lại kinh bù am bị tệ chọn thó sau chọn còn ở xin xịt. Đan nhân chả pha này cái sĩ mì sẽ các chọc chén ở tên lưu hoa cộng. Sen phát ở sĩ lý điông. Sĩ ca là bên treo chén men thô lưu lời tai liang. Hi to nhìn lời sống xin Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan telah memberikan kesempatan untuk datang ke meja perjamuan dan kita juga bersyukur kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang tadi disampaikan oleh Bu Injil Peter Yoksan dan mengajak kita dan mengingatkan kita untuk semakin banyak untuk membawa orang untuk menerima. Đan nhân trái kinh nhận hi lợi sĩ heo, như khung như nhận sự cả kén cả dự phô nhận ở sim lời kén sự Chúa. Mỗi lần thăm nhưng Kita akan menyanyikan pujian nomor 166. sự cả lời trong này cái xa sĩ có thì dịch bạ điều siêu sĩ có. Pujian nomor 166. Cơ tha san linh sang tu lý sa chi nhà ta sẽ siêu được đồng phu chi hào sẽ lại xin Chúa Giêsu bersegera kasih Kakasada saja ku dan masih mulai nanti sepanjang hidup ia janji berjasa bahwa wadahnya
kawan kota Guanyan. Sự ca lời con dịch chúa xin kiến, chẳng thái cả phản khỏi để cái xin dọ xin kiến, mà Lú cả phổ dìm 22 章ที่14 7ตอน27สินยอสินกินลูกา22章14 ตอน27 Kita akan membuka Alkitab kita, Lukas pasal 22 ayat 15, อายะ14 14 sampai 20 yang ke-20. ลูกา22章14 7 ตอน27เดี๋ยวให้主耶穌而差最後一個班場行隔門處喺寮巷舉行最後一列熱場選場見啊殺獵嘅選場這樣講哦殺獵選場而講時候到了耶穌坐息使徒也和他同坐耶穌對他們說我很願意在樹海以前把你們切這一日節的人説我告訴你們，我不再切這人舌，切多善超差善的骨裂。耶穌接過杯來，祝謝了，說：你們拿錯這芥太假半錯喝。我告訴你們，從今以後，我不再喝這葡萄汁，切定上帝的骨到來。要拿起餅來，祝謝了。就撇開天給他們說：這是我的身體為你們灑的，你們也應當如此行，為的係紀念我。飯後也照樣拿起杯來，說：這杯係用我血所立嘅新約，係為你們流出來的。看啊，我錯了。 Lukas pasal 22 ayat 14 sampai 20. Penetapan perjamuan malam. Ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan meminum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur dan memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan untuk kamu, perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan. Sesudah makan, ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan untuk kalian semua." Cảm ơn Chúa.當主耶穌隔嘅12門徒在這個寮巷舉行宣傳嘅時候，見那些這個餅來佢講，餅係以餅嘅身體每年定3年定未奉獻嘅餅嘅時候，就愛按樣行，為的係紀念我。也是個來俾這個餅禱告，我哋唱就教你傳統帶領這個禱告。 Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur Bapa pada permulaan tahun ini. Kami juga kembali lagi datang ke rumah-Mu. Bahkan di akhir kebaktian ini kami bisa datang ke meja-Mu untuk mengingat kembali bagaimana pengorbanan Tuhan kami Yesus Kristus di atas kayu salib. Khususnya saat kami memakan roti yang melambangkan tubuh Tuhan Yesus yang terpecah-pecah untuk pengampunan dosa kami, yang bagaimana tubuhnya tercabik-cabik di kayu salib untuk menebus dosa kami. Kiranya Engkau yang menolong kami sehingga saat kami makan, kami selalu mengingat akan Tuhan Yesus dan bagaimana Injil Tuhan Yesus juga harus kami beritakan kepada semua orang. Kami terima dengan ucapan syukur dan mohon ampun atas dosa pelanggan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Amin. Amin. Chàng thí chung chi môi nà tao địa được biển ai cha nhân vui hông trăm niệm ý lợi mệt ai biết chi tao có xin nhân chỉ cả chui có chạy chùa miền前 kiểu chủ sa miền chỉ cả chỉ chết ấy cái khui khiêm chỉ chết ấy có phẩm nhóm chỉ cả những cái siêu kết xin chín xin vì cái chung sim ấy gì di antara saudara yang sudah menerima roti ini dipersilakan berdiri tempatnya masing-masing dan berdoa untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Chàng thái cả ký để cái biển lỡ chuẩn cho cầm anh sim rồi điang su để cái biển chàng thái cả chỉ trả lời điang su để cái biển salibnya selama mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Amin. Quan hệ Chúa Giêsu kính nay đi cái bùi lời Chúa che điều thì công đi cái bùi hay Chúa ngã hiệt so liệp ở xin dọ như tên mi phùng hốt hiệt bùi chỉ heo oi nhau hãng vì điều hay kỹ nhám Chúa Giêsu Kitô ở thay oi mà tên chàng Chúa Liên Minh chỉ chúng ta đang sẽ tổ công. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih bahwa hari ini di hari kedua minggu pertama dan bulan pertama tahun Tuhan 2022 kami menerima begitu banyak berkat-Mu, secara khusus kami dapat berkebaktian matahari terbenam. Bahkan kami diberikan kesempatan yang indah untuk mengikuti perjamuan kudus. Terima kasih Bapa di surga, di mana kami melihat bahwa Engkau begitu baik, bahwa Engkau sudah mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami dengan mati di atas kayu salib, dengan darah-Mu yang kudus tercurah menyelamatkan setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, kami mau menerima cawan ini yang berisikan anggur yang melambangkan darah Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib. Terima kasih Bapa di surga, ampuni segala dosa pelanggaran kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Chàng thí chúng chi mới nà tôi địa đẹp bùi ê nhận bí chan hiệp đi lỗi mệt bí chi kỳ tổ công. Thí chúng chi mới cảm giác Chúa kỷ niệm thì cả lời tố Chúa en cho chén yang su để cái bối thì cả chuẩn cho cảm ơn sim cảm giác Chúa en jen. Mari kita sama-sama bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan kita mau menerima cawan ini sekali yang su dia kai bui. Tuhan
terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan di dalam surga, ku ucap terima kasih. Amen. Xin ca biết biên nhang bối, xin ca ái lời trong sĩ, công chối sĩ cò thi nhí phải ấy, thi nhí phải ấy sĩ cò. Cả tuổi cao sẽ chi cha. Sẽ nói chi Chúa Giêsu lý chiến thắng trong dũng khoa, con nhân em ô xin sống Chúa sĩ cha, cô ai cao chi sĩ chi bao cha, chi tao cha. Thì ca nhìn nhận cảm thọ, thì ca ở Giang Su chịu sinh trên里面所引起的祝福。當然，我主耶穌基督恩惠、天父上帝慈愛、聖靈的感動與交通，常常與眾弟兄們同在，從今時一直到主耶穌基督天一次再來。阿門，阿門頌，阿門。Chàng cho mẹ tỏ sản phi, nhân song ti chủ phụ thái cả, chú theo sĩ cả lời chong để cái nhân chủ sĩ phụ. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungi menyinarimu, memberi kasih karunia. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, memberikan karunia damai sejahtera diberi Tuhan.